Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susanto. NIM 2121400-133. Pada kesempatan hari ini saya di sini ingin mempresentasikan tugas UTS Web Semantik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 4 pertanyaan dari tugas web semantik. Yang pertama itu topik konsep dasar web semantik dan manfaatnya, jelaskan secara dalam. Ini jadi saya mengambil poin dari 1 sampai 4. Langsung saja ke penjelasan dari pertanyaan 4 poin ini. Oke. Memahami web semantik. Web semantik adalah evolusi dari web tradisional yang memungkinkan data di web untuk dipahami secara lebih baik oleh mesin. Web semantik menggunakan standar seperti RDF, Resource Description Framework, dan ontologi untuk memberikan arti semantik pada data sehingga memungkinkan hubungan antar data yang lebih kompleks. Di sini ada 2, web tradisional dan web semantik. Web tradisional, data disajikan dalam bentuk teks yang tidak terstruktur, sulit dipahami oleh mesin. Dan web semantik itu data terorganisir secara struktur dengan makna hubungan yang jelas sehingga memudahi untuk pemahaman oleh mesin. Contoh kasus bidang kesehatan, sebuah sistem berbasis web semantik dapat mengintegrasikan dalam pasien dari berbagai rumah sakit untuk akurat. Misalnya, data alergi pasien dari rumah sakit A dapat dipadukan dengan riwayat penyakit dari rumah sakit B untuk memberikan rekomendasi obat yang aman. Seperti itu contohnya, contoh kasus. Next, arsitektur web semantik. Arsitektur web semantik yaitu di situ ada lapis aplikasi yang memanfaatkan web semantik seperti lapis ontologi, definisi konsep dan hubungan, dan lapis data struktur dalam RDF. Juga ada URL, terdiri dari beberapa lapisan sebenarnya, yaitu ada URL dan Unicode, menyediakan identifikasi unik data, XML, struktur dasar untuk mendeskripsikan data. Sedangkan RDF ini untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk triple subjek predikat objek, seperti itu. Next, yang ketiga, peran ontologi dalam web semantik. Komponen penting ontologi yaitu ada produk. Contohnya misalnya seperti baju, sepatu, dan elektronik. Kedua ada kategori, misalnya fashion, elektronik, dan buku. Dan yang ketiga itu ada hubungan, misalnya kategori pakaian, pemilik produk, misalnya kategori pakaian, pemilik produk, dan sepatu.
Dan yang untuk keempat terakhir, teknologi utama web semantik, yaitu ada terbagi menjadi 3 contoh menjelaskan fungsi masing-masing, antara lagi RDF, OWL, WL. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 teknologi utama web semantik, yaitu ada RDF, ada OWL, dan yang terakhir ada SparkQL. RDF untuk mempresentasikan data dalam format triple, contoh John pemilik usia 30. Contoh penerapan RDF digunakan untuk menyimpan data pasien dalam sistem rekam medis terpusat. Dan yang kedua itu OWL, untuk mendefinisikan ontologi dan memberikan logika tambahan. Contoh, dokter adalah subkelas dari profesional medis. Contoh penerapan, OWL digunakan untuk mendefinisikan hierarki spesialisasi dokter dalam sistem kesehatan. Itu. Dan yang terakhir, SparkQL, bahasa query. SparkQL adalah bahasa query untuk mengakses dan mengekstrak data berbasis RDF. Contoh penerapan, SparkQL digunakan untuk mengambil data pasien berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari tugas UTS Web Semantik dari 5 pertanyaan dan 4 pertanyaan pilihan yang harus dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.